Aja, Bobo. Selamat pagi Bu Inun. Selamat Bagaimana pagi, kabar Bu. Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu, dan masih semangat. Bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar untuk Boleh, Bu. berbincang-bincang? Boleh, Bu, dengan senang hati, Bu. Baik Ibu, gimana kabar dan perkembangan kelas Ibu sekarang? Alhamdulillah hari ini aman, Bu, walaupun ada sedikit problema tadi, Bu, ketika saya mengajar. Ya, kira-kira problem apa yang Ibu rasakan waktu di saat Ibu, eee, mengajar tadi, Bu? Saya sedikit memiliki problema, Bu, yang saya hadapi tadi di dalam kelas itu terkait pembelajaran yang saya lakukan hasilnya kurang memuaskan gitu, Bu. Oke, kira-kira, apa, eee, tindakan yang Ibu lakukan atas problem yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran di kelas, dan tindak lanjut apa yang akan Ibu, lakukan? Yang saya lakukan itu tadi ketika saya di dalam kelas melakukan pembelajaran, ada 2 orang siswa yang, mmm, hasil belajarnya sangat tidak memuaskan, Bu. Jadi kalau boleh dikatakan kalau penilaiannya dari rating 1 sampai 10 itu hanya 8, Bu. Jadi saya merasa pembelajaran yang saya lakukan hari ini tuh tidak memuaskan dan tidak paslah di hati saya begitu, Bu. Mengapa, Ibu katakan hasil dari siswa tersebut, tidak memuaskan bagi Ibu? Kan bisa saja Ibu, di awal pembelajaran Ibu bisa, mengasih pengarahan duluan kepada siswa tersebut agar hasilnya mendapat bagus, seperti itu? Iya, benar sekali, Bu. Sebelum pembelajaran saya memang sudah melakukan yang namanya asesmen awal untuk melihat, eee, sejauh mana kesiapan belajar siswa, apakah minat dan bakatnya sudah terpenuhi terhadap materi yang saya ajarkan. Hanya saja tadi ketika presentase di dalam kelompok, di dalam kelas, yang 2 siswa itu ternyata kan berbeda kelompok, Bu. Ketika memaparkan hasil persentasenya di depan kelas, dia tergagap-gagap, Bu, seperti kurang menguasai materi bahan dari kelompok mereka tersebut, Bu. Dari situ kan kita sudah bisa baca bahwasanya siswa ini pemahamannya masih kurang, begitu, Bu. Oke, jadi, kalau sudah Ibu melakukan asesmen tersebut, kemudian Bu Inun harus dong mempunyai tujuan dalam pembelajaran, agar dapat meningkatkan kompetensi mengajar Ibu di kelas. Iya benar sekali, Bu. Saya memang sudah memiliki tujuan, pembelajaran terkait materi dan saya juga memiliki tujuan dari problema saya ini, saya ingin meningkatkan, Bu, kompetensi saya dalam mengajar, guna saya, mmm, melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga kondisi kelas itu kondusif, Bu.
menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Saya sudah melakukan yang pertama tadi, telah melakukan asesmen awal, kemudian saya juga sudah me menggunakan metode berkelompok, kemudian saya juga sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti saya juga sudah menggunakan infocus agar pembelajaran itu tidak monoton, menyenangkan, dan siswa juga semangat untuk belajar, sehingga hasil belajar mereka itu dapat memuaskan begitu, Bu. Baiklah Ibu Inun, tadi Ibu mengatakan Ibu sudah, melakukan, asesmen ya, kemudian apa yang, dalam Ibu menentukan asesmen awal pembelajaran siswa tersebut, bagaimana caranya Ibu melakukan asesmen tersebut? Untuk melakukan asesmen tersebut, yang pertama saya memilih dulu ruang lingkup materi, Bu, agar tidak terlalu luas. Kemudian saya menentukan minat dan bakat siswa. Kemudian yang setelah saya lakukan hal itu, saya melakukan penilaian, Bu. Baiklah, agar hasil pembelajaran, siswa Ibu tersebut, lebih maksimal, eee, hasil apa yang hal apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang memang kurang untuk, peningkatan tersebut di dalam pembelajaran Ibu? Yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan menjadikan atau membuat pembelajaran itu yang sedemikian rupa, yang menarik, yang menyenangkan, kemudian pemaparan materinya pun tidak begitu luas, kemudian penggunaan media media yang konkret agar pemahaman siswa lebih gampang, kemudian tingkat evaluasinya tidak begitu sulit, sehingga hasil belajar siswa tersebut bisa memuaskan, Bu. Agar tidak Seperti ada lagi 2 siswa yang hasilnya belum memuaskan, seperti itu, Bu. Oke, setelah Ibu melakukan remedial tersebut terhadap siswa anak yang memang kurang menurut Ibu, apakah, yang Ibu lakukan, refleksi dan remedial tadi membantu Ibu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal? Iya, benar, Bu. Saya mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal, dan tingkat pemahaman siswa itu meningkat, Bu, karena adanya, refleksi di akhir pembelajaran dan remedial tersebut, Bu. Jadi, untuk, bagaimana rencana Ibu ke depannya kalau sudah, mendapatkan hasil maksimal yang sesuai dengan keinginan Ibu, rencana aksi nyata dalam pembelajaran yang Ibu akan sajikan kepada siswa, untuk mendatang, kira-kira bagaimana Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Saya rancang sedemikian rupa mulai dari pembelajaran, metodenya, alat peraga, dan juga evaluasi atau LKPD yang saya berikan kepada siswa itu tidak begitu sulit, sehingga pemahaman siswa jadi lebih gampang agar hasil belajarnya juga meningkat, Bu. Menurut saya cukup keren, rencana ke depannya buat siswa Ibu tersebut. Jadi bagaimana kelanjutannya Ibu sudah bisa memahami siswa Ibu yang kurang kemampuannya itu dan dapat merubahnya seperti itu, tindak lanjut yang Ibu berikan
Kira-kira apakah tindak lanjut yang Ibu berikan itu dengan aksi nyata yang selanjutnya itu sudah, eee, mencapai dengan segala pembelajaran Ibu dan dapat meningkatkan kompetensi Ibu? Menurut saya sudah, Bu. Karena apabila hasil belajar siswa tersebut sudah meningkat atau memuaskan atau dengan kata lain kalau tadi ratingnya dari 1 sampai 10 nilainya sudah 10, berarti kemampuan saya dalam mengajar itu sudah memuaskan, Bu. Karena tidak ada lagi siswa yang remedial dan tidak ada lagi siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali itu Ibu. Jadi, menurut Ibu sudah memuaskan, untuk, anak yang beberapa anak yang tidak dapat menanggapi atau meningkatkan pembelajaran di kelas Ibu, sudah juga tidak ada masalah ya, Bu? Iya benar, Bu. Iya benar, Bu. Oke, menurut saya Ibu, Eee, Ibu sudah melakukan tindak lanjut ke depannya, dan Ibu merasa puas dengan, eee ke depannya kan Ibu punya tanggung jawab nih, tanggung jawab Iya. ke depannya. Kira-kira tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu, pertahankan untuk siswa-siswa Ibu di dalam kelas? Saya akan, tanggung jawab menurut saya itu saya akan meningkatkan hasil belajar siswa tadi, Bu, dan meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Itu tanggung jawab terbesar saya ketika saya berada di dalam kelas, agar tidak ada lagi murid yang nilainya tidak tuntas. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bu, ya. Jadi, eee Ibu sudah punya tanggung jawab nih untuk ke depannya kepada siswa Ibu. Kira-kira solusi yang masalah yang Ibu hadapi sekarang ini, untuk ke depannya, sedikit berefleksi ya, Bu, ya, kayaknya, apakah sudah dari masalah Ibu tuh sudah terpecahkan? Sudah mendapatkan solusi Ibu? Ya benar, Bu, saya sudah mendapatkan solusi dari problema yang saya hadapi pada hari ini dan beberapa hari ini, saya sudah mendapatkan solusinya. Dan berarti solusinya itu saya harus, meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, agar hasil belajar siswa tersebut memuaskan dan tidak ada yang remedial, Bu. Ya, eee, cukup ya, cukup bagus ya, Bu, ya, dan Ibu pun sudah mendapatkan solusi yang terbaik buat Ibu. Cukup senang, eee, berbincang, dengan Ibu, dengan penuh, eee semangat yang tinggi untuk meningkatkan, kompetensi yang ada pada diri Ibu dalam pengelolaan kelas Ibu. Itu saya rasa, cukup memuaskan, bagi Ibu ya. Iya, Eee, Bu. saya rasa karena Ibu sudah ini, udah terasa mendapat solusi yang terbaik buat Ibu. Iya, Bu, dengan saya berbincang dengan Ibu, saya jadi lebih lega, lebih rileks karena saya sudah mendapat solusi dengan kita sudah sharing-sharing, Bu. Perasaannya sudah puas ya, Bu, ya? Sudah lapang Iya. ya, Bu, ya? Iya, sudah puas, Bu, sudah lapang. Oke, terima kasih, Bu, atas, kesempatan udah berbagi,
berbagi ya, berbagi sharing-sharing pada saya, ke depannya kita bisa bincang-bincang lagi, Bu. Iya, sama-sama Bu Mawar. Saya juga terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Ibu untuk bisa sharing-sharing dengan saya terkait, problema yang saya hadapi Bu, di dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Mawar. Sama-sama Ibu, senang berbicara dengan Ibu. Terima Terima kasih. kasih.